ini bervariasi tergantung pada wilayah geografis, tingkat pemeriksaan antigen spesifik prostat atau PSA, usia populasi, etnisitas, serta faktor pola makan. Terkait etiologi dan risk faktornya, untuk yang pertama ada hereditary risk factor terkait etnis dan riwayat keluarga dengan kanker prostat, mutasi genetik garis germinal atau germinal mutation seperti BRCA1, BRCA2, dan HOXB13. Kemudian ada polymorphism nukleotida tunggal genetik atau SNPS. Nah, untuk yang non hereditary ini ada yang terkait metabolic syndrome seperti obesitas, diabetes, kolesterol, peningkatan kolesterol, dia masalah pola makan, hormonal active medication, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya terkait terkait clinical tumor TNM-nya ini untuk refreshing saja. Jadi TNM-nya ini dari TX itu belum bisa dinilai. T0 itu tidak ditemukan bukti adanya tumor primer. Untuk T1 itu dibagi jadi T1A, B sama C. Jadi tumor secara klinis itu tidak tampak atau tidak teraba. Jadi T1A itu ditemukan secara tidak sengaja secara histologis pada kurang dari 5% jaringan yang direseksi. Kalau T1B itu tumor ditemukan secara tidak sengaja secara histologis pada lebih dari 5% jaringan yang direseksi, dan T1C itu diidentifikasi melalui needle biopsi misalnya karena peningkatan PSA. Nah, untuk yang T2 tumornya dapat diraba dan masih terbatas dalam kelenjar prostat. T2A itu tumor melibatkan kurang dari setengah dari satu lobus prostat. Kalau T2B itu melibatkan lebih dari setengah satu lobus prostat tapi tidak mengenai kedua lobus. Kalau T2C itu baru melibatkan kedua lobus prostat. Untuk T3 itu terkait penyebarannya, T3 itu ekstensi sampai ke ekstrakapsular, kalau T3B itu sampai ke vesikula seminalis. Kemudian untuk yang T4, dia sudah melekat atau sudah sampai ke struktur sekitar selain vesikula seminalis seperti sphincter eksternal, rektum, otot levator ani, dan atau dinding pelvis. Kemudian untuk yang N, itu terkait penyebaran lymph node regionalnya. Nah, untuk lymph node regional sendiri itu bisa disingkat sebagai HUP, HUPE, hipogastrik, node obturator, presakral, eksternal iliaka. Kalau yang NX itu dia tidak bisa dinilai. Kalau N0 itu tidak ditemukan adanya metastasis pada kelenjar getah bening regional, dan kalau N1 itu ada. Kemudian untuk desain metastasisnya M0 itu tidak ada, M1 itu dibagi jadi M1A, B sama C. Kalau A itu yang non regional lymph node metastasis. Untuk yang M1B itu ke tulang, kalau M1C itu ke yang lain, metastasis ke organ lainnya. Kemudian untuk Gleason score sendiri dan ISUP atau International Society of Urology Pathology 2019 grade. Jadi kalau Gleason score sendiri itu sistem penilaian histopatologi kanker prostat berdasarkan pola arsitektur dari sel tumor yang dapat dilihat dari bawah mikroskop. Nah, pola dominannya itu ada primer dan sekunder, dinilai dari 1 sampai 5 kemudian dijumlahkan. Kalau ISUP ini merupakan bentuk penyederhanaannya untuk mempermudah klasifikasi klinis dan pengambilan untuk keputusan terapinya. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang Gleason score 2 sampai 6 itu dia grade 1, untuk yang 7 itu ada 2. Yang grade 2 itu kalau dia primernya 3, sekunderinya 4. Kalau yang grade 3 itu yang primernya 4, sekunderinya 3. Kemudian untuk yang Gleason score 4 itu nanti gradingnya sama 4, yang 9 sampai 10 dengan primer dengan ada primer maupun sekunder 4 plus 5, 5 plus 4 atau 5 plus 5 tuh dia udah masuk grade 5. Kemudian untuk clinically significant prostate cancer sendiri itu jadi kanker prostat itu diklasifikasikan menjadi low, intermediate, yang mana dibagi jadi favorable sama unfavorable sama high risk berdasarkan kombinasi dari subgrade, PSA, dan clinically T stage-nya. Nah, clinically significant prostate cancer itu adalah kanker yang berpotensi agresif, biasa ditandai dengan Gleason score di atas 7, kadar PSA yang tinggi, atau ukuran tumor yang besar. Deteksi dini ini ditujukan untuk menyaring tipe kanker yang ini. Nah, untuk dari tabelnya ini, untuk yang low risk itu dia grade 1 dengan PSA-nya itu di bawah 10 dengan clinically T1 sampai 2A. Kemudian untuk yang dia masih termasuk localized. Yang localized sendiri itu ada di low risk sama di intermediate risk. Di intermediate risk yang favorable itu yang grade 2 dengan PSA-nya kurang dari 10 dan masih clinically T1 sampai T2B. Kemudian atau dia tuh grade 1 dengan PSA-nya 10 sampai 20 dengan clinically T1 sampai 2B, atau grade 1 dengan PSA kurang dari 10 dan CT2B. Kemudian untuk yang unfavorable itu yang grade 2 dengan PSA 10 sampai 20 dengan clinically T1 sampai T2B, atau grade 3 dengan CT1 sampai 2B.
Kemudian sekarang yang high risk. High risk ini ada yang localized sama ada yang locally advanced. Untuk yang localized ini yang grade 4 atau 5 atau PSA lebih dari 20 atau CT2C. Kemudian untuk yang locally advanced ini sudah CT3 sampai 4 atau ada lymph node metastasisnya atau subgrade. Jadi bisa termasuk semua grading dengan semua PSA. Kemudian untuk yang selanjutnya, terkait prognostik, relevance, dan stratifikasinya. Jadi untuk TNM staging sendiri itu representasi dari skematik dari anatomi luasnya tumor dan tingkat keganasan patologis. TNM ini membantu memperkirakan agresivitas tumor. Artinya TNM ini menggambarkan seberapa luas dan ganas kanker itu berdasarkan temuan anatomi dan patologinya. Tahun 2016, Cambridge Prognostic Group itu memperkenalkan 5 tier model yang berdasarkan subgrading, PSA, sama clinical T-stage atau ya si clinically T-stage. Nah, kemudian model ini tuh memiliki performa diskriminatif yang jauh lebih baik dalam memprediksi kematian spesifik akibat kanker prostat dibandingkan sistem tritier yang saat itu digunakan oleh AAU. Kemudian ini berarti model baru ini lebih akurat membedakan mana pasien yang risiko lebih rendah hingga tinggi untuk kematian akibat kanker prostatnya. Meskipun sistem stratifikasi risiko optimal masih terus disempurnakan, dianjurkan untuk memisahkan kelompok risiko intermediate EAU menjadi favorable dan unfavorable berdasarkan kombinasi PSA dan subgroup group. Kemudian untuk rekomendasinya, untuk clinical dan stagingnya, digunakan klasifikasi TNM untuk staging kanker prostat. Stadium klinis harus didasarkan pada pemeriksaan DRE saja, sedangkan informasi tambahan berbasis imaging harus dilaporkan secara terpisah. Gunakan sistem grading dari International Society of Urology atau ISO 2019 untuk penilaian kanker prostat, semuanya termasuk dengan strong atau kuat. Kemudian untuk diagnostic evaluation, ini yang pertama ada screening dan deteksi dini individu. Yang pertama dengan PSA, yang kedua terkait gejala klinis seperti LUTS, disfungsi ereksi, retensi urin, nyeri, hipohematospermi, hematuria. Pemeriksaan awal menggunakan DRE dan PSA, diagnosis definitif ditegakkan melalui verifikasi histopatologi pada hasil biopsi prostat. Jika curigaan klinis terhadap keganasan sangat tinggi, maka biopsi prostat bisa dihindari dan langsung dilakukan penanganan lebih lanjut berdasarkan bukti klinis. Kemudian untuk deteksi dini itu berdasarkan faktor risiko. Misalnya pertama yang tanpa faktor risiko itu dia tes PSA dimulai pada usia 50 tahun. Untuk yang riwayat CA, ada family history dengan CA prostat atau mungkin ethnicity Afrika atau ada turunan Afrika gitu 45 tahun dan kalau ada BRCA2 mutation ya pada usia 40 tahun mulainya. Kemudian untuk flow diagram untuk alur biopsi prostatnya sendiri, jadi pertama itu dibagi untuk pasien ini simptomatik atau asimptomatik. Untuk pasien asimptomatik itu biasanya kita lakukan initial risk assessment. Setelah evaluasi harapan hidup tadi, dilakukan initial risk assessment yang meliputi PSA, DRE, riwayat keluarga, dan etnisitas. Kemudian dari hasil penilaian ini dibagi pasiennya menjadi low risk, medium risk. Kalau low risk itu dia biasanya PSA-nya rendah, normal tanpa faktor risiko keluarga atau genetik, biasa dilakukan up. Kemudian untuk yang intermediate risk itu biasanya borderline, kemudian DRE normal, tidak ada faktor risiko berat. Dan ada juga yang langsung direct biopsy indication itu biasanya PSA lebih dari 50 dan clinically 3 sampai T4. Nah, kemudian nanti kan masuk di risk stratum for biopsi. Itu udah sampai di stratifikasi biopsi untuk pasien dengan risiko intermediate sendiri itu dilakukan sertifikasi tambahan menggunakan MRI multiparametrik atau MPMRI dengan pirat sampai 5. Kemudian dari risk calculator seperti FBC, PCPT, risk calculator seperti itu. Dan juga ada serum dan urin biomarker test. Kemudian nanti dari hasil sertifikasi ini nanti dibagi lagi jadi low risk sama high risk. Nanti dia yang low risk masuk di follow up dan untuk yang high risk nanti kita lihat dari hasil MRI. Misalnya MRI mencurigakan berat 4 sampai 5. Ada dari kalkulator resikonya dia resiko tinggi dan ada biomarker abnormal dilakukan biopsi. Nah, untuk yang pre biopsi MRI ini biasanya kan MRI tidak kita lakukan secara rutin, tapi
Kalau dalam skema ini, kalau MRI belum dilakukan saat stratifikasi resiko, maka diminta untuk dilakukan MRI sebelum biopsi. Kalau MRI-nya positif, lanjut ke targeted perilesional biopsi. Kalau dia negatif, keputusan biopsi disesuaikan dengan risiko klinis dan preferensi dari pasien. Terkait sistematik biopsi, jika MRI tidak dapat dilakukan atau hasilnya tidak jelas dan bisa langsung dilakukan sistematik biopsi. Kemudian untuk yang rekomendasinya, jadi jangan melakukan tes PSA tanpa konseling tentang risiko dan manfaat. Tawarkan strategi deteksi dini yang diadaptasi berdasarkan risiko pada pasien yang well educated dengan ekspektansi hidup at least 15 tahun. Lakukan tes PSA awal untuk pria dengan risiko tinggi, usia lebih dari 50 tahun, usia lebih dari 45 tahun, dengan riwayat keluarga atau keturunan Afrika, atau usia lebih dari 40 tahun dengan mutasi BRCA. Pada risiko awal untuk kanker prostat, disarankan strategi deteksi dini yang disesuaikan berdasarkan level PSA awal. Misalnya untuk pria yang PSA-nya kurang dari 1 pada usia 40 tahun, dilakukan pemantauan lebih sering dengan interval follow up setiap 2 tahun. Untuk pria dengan PSA lebih dari 2 pada usia 60 tahun juga dianjurkan follow up setiap 2 tahun. Dan jika pria tidak memiliki faktor risiko, follow up dapat ditunda hingga 8 tahun. Artinya pemeriksaan ulang PSA itu tidak perlu terlalu sering. Berikan diagnosa di prostat, harapan hidup, dan status memiliki harapan hidup kurang dari 15 tahun, kemungkinan besar tidak ada manfaat dari deteksi dini. Kemudian untuk rekomendasi germline testingnya, pertimbangan germline testing pada pria dengan riwayat keluarga kanker prostat usia kurang dari 60 tahun atau kematian akibat kanker prostat. Ini masih lemah. Kemudian untuk germline testing direkomendasikan kuat jika ada keluarga mutasi germline resiko tinggi atau riwayat kanker multiple dalam satu sisi keluarga, dan lakukan germline testing pada pasien dengan mutasi BCA yang terdeteksi dalam tes somatik. Untuk diagnostik toolnya sendiri ada DRE, PSA, PSA density, imaging seperti ya multiparameter MRI, PSMT, kemudian ada marker dan urin. Terkait rekomendasinya, untuk pasien-pasien asimptomatik yang memiliki kadar PSA 3 sampai 10 dan DRE normal, lakukan ulang tes PSA sebelum pemeriksaan lanjut. Ini rekomendasinya lemah. Kemudian pada pasien asimptomatik jika kadar PSA-nya 3 sampai 20 dengan DRE normal, gunakan alat tambahan seperti MRI prostat, kalkulator risiko atau biomarker serum atau urin untuk menentukan kebutuhan biopsi. Penggunaan MRI direkomendasikan kuat, sedangkan penggunaan kalkulator risiko direkomendasikan lemah. Untuk patologi dari prostat sendiri. Jadi ini untuk skematik pada saat membaca hasil biopsinya. Sebetulnya ini untuk PA, namun kita perlu tahu apa saja yang harus dinilai. Seperti pada ini, misalnya dia benign atau negatif for malignancy. Kemudian untuk yang selanjutnya dia aktif inflamasi, tidak, ada granuloma inflamasi atau tidak. Kemudian high risk prostate cancer, high grade prostatic intraepithelial neoplasianya ada atau tidak. Kemudian juga dia high grade PIN dengan atypical gland, suspicious for adenocarcinoma. Terus untuk selanjutnya juga dia fokus dari atypical gland atau lesion, dan apakah dia adenokarsinoma, tipenya apa, subtipenya apa, dan juga dilihat apakah dia ada intraduktal karsinoma. Kemudian untuk yang ini merupakan format dari histopatologi dan dari radikal prostatektomi spesimen. Unsur wajah itu seperti subtipe dari histopatologinya, Gleason primer, sekunder, tersiusnya, kemudian kuantifikasi tumornya, staging, patologis, PTNM, kemudian margin pembedahan, adanya lokasi tumor, dominar, dan arsitektur di BIFO. Selanjutnya untuk indikasi biopsi, risiko signifikan prostat cancer dievaluasi berdasarkan RPSA, DRE, imaging primer, dan atau biomarker. Untuk diri, kemudian bisa juga PSA ke MRI, PSA, risk calculator, atau PSA, risk calculator, lalu seperti itu. Kemudian untuk MRI base indication for biopsinya, MRI tidak digunakan sebagai screening awal. Kemudian gunakan pedoman PIRATS untuk akuisisi dan interpretasi MRI. Jika MRI menunjukkan lesi mencurigakan, dapat dilakukan biopsi terarah berbasis MRI dengan panduan kognitif. Kemudian rekomendasikan sebelum biopsi prostat jika dicurigai penyakit terbatas di pada pria dengan dugaan locally advanced disease pada
DRE dan atau antigen spesifik atau PSA lebih dari 50 dan atau mereka yang tidak punya pengobatan aktif dipertimbangkan biopsi tanpa MRI. Kalau MRI-nya positif dengan biratnya lebih dari 4 dikomunikasikan biopsi terarah detailing perilesional. Tapi yang negatif baca di bawah sama dengan 2 dan kecurigaan rendah biopsi dapat dihindari dan lakukan monitoring PSA. Namun jika PMR-nya intermediate ya PIRATS 3 dan kecurigaan sangat rendah, pertimbangkan pemantauan untuk biopsi target terbatas. Bila MRI tidak tersedia, gunakan kalkulator dan biopsi sistematik bila diindikasikan dan minimal 12 skor biopsi direkomendasikan bila hanya melakukan biopsi sistematik. Untuk approach biopsinya, standar sekarang biopsi prostat itu MRI directed atau WSG guided dengan pendekatan transperineal atau transrektal. Pria dengan riwayat biopsi sistematis negatif dan curiga prostat cancer yang persisten juga harus menjalani MRI jika belum dilakukan. Rekomendasinya, jadi pilihan utama tuh biopsi transperineal karena resiko infeksi lebih rendah. Disinfeksi kulit perineum untuk transperineal dan pembersihan rektal dengan povidone iodine untuk yang transrektal. Gunakan prophylaxis antibiotik berdasarkan kultur rektal atau antibiotik atau dua jenis yang berbeda untuk transrektal biopsi dan biopsi dari berbagai area dikirim terpisah untuk pelaporan radiologi jadi tidak digabung. Kemudian untuk yang prostat biopsi workflow untuk mengurangi infeksi, jadi pertama tranel bila memungkinkan. Kemudian bila transperal tidak memungkinkan, pilih transrektal dengan persiapan rektal dulu. Pilihan antibiotik disesuaikan dengan berdasarkan apakah fluoroquinolone tersedia. Dan dilakukan targeted prophylaxis berdasarkan hasil swab rektal. Augmented prophylaxis menggunakan dua jenis atau dua kelas antibiotik yang berbeda dan antibiotik alternatif bila diperlukan misalnya golongan fosfomisin, cefalosporin atau aminoglikosida. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk diagnostik clinical stagingnya sendiri, untuk stagingnya USG, abdomen pelvis atau MRI. Kemudian menggunakan CT abdomen, atau MRI, colin, PET, eh, SMA, PET CT, risk calculator, incorporating MFI, juga ada klinik data. Untuk yang M stagingnya biasa digunakan bone scan, fluorid PET CT, colin PET CT, dan MRI, atau CT maupun CT yang biasanya di Sutomo Bones. Kemudian untuk staging prostat cancer sendiri untuk semua kelompok resiko gunakan MRI prabiopsi untuk informasi staging lokal. Low risk tidak perlu imaging tambahan. High risk gunakan PSMA atau CT bila tersedia. Risk lokal advance PSMA, PET CT, abdomen pelvis dan juga bone scan. Selanjutnya untuk treatment sendiri, putusan pengobatan harus mempertimbangkan harapan hidup, status kesehatan, frailty atau imunitas. Terapi itu dengan harapan hidup lebih dari 10 tahun, dengan pasien lebih dari 70 tahun atau frail sebaiknya mendapat penilaian geriatrik komprehensif. Terkait untuk evaluasi, jadi biasanya digunakan 8 Omni COG dan clinical Kementerian Kesehatan evaluasi geriatri lengkap bila Gleason bila eh, G8 skor kurang dari 14 dan dan standar terapi tetap diberikan bila gangguan bersifat reversibel dan harapan hidup lebih dari 10 tahun. Watchful waiting atau terapi adaptasi untuk pasien dengan gangguan yang irreversibel. Terkait expected manajemen strateginya untuk PCA prostat yang mana terapi kuratif menggunakan pembedahan atau radiasi dan terapi hormonal paliatif belum diindikasikan dapat terjadi perkembangan gejala lokal atau metastasis. Untuk menunda efek samping untuk menunda efek samping ADT dan juga watchful waiting. Pasien prostat cancer terapi kurang dapat ditunda dan dihindari sama sekali dengan menggunakan active surveillance. Ini sekarang untuk perbedaan dari active surveillance dan untuk yang tujuannya sendiri, active surveillance itu dia kuratif. Kalau virtual waiting itu kalau virtual itu tergantung kondisi pasiennya. Kemudian untuk marker yang digunakan active surveillance itu dia dengan DRE, PS, revisi dan MRI dan jadi dia menunggu gejala atau PSA tahunan atau 2 tahunan seperti itu. Kemudian hidupnya sendiri
yang ada surveillance itu 10 tahun. Untuk tujuan aktif surveillance itu mengurangi toksisitas terapi, virtual waiting, dia mengurangi toksisitas terapi paliatif tanpa mengurangi. Kemudian untuk Kayak nanya tentang baik diagnostik dulu nggak berlanjut lagi biar nggak banyak nanti lupa nanyanya. Mas. Iya, tuh sebenarnya mau nanya tentang ya, diagnostik kan agak beda. Iya beda, Kalau Mas. yang EAU sebenarnya kalau kita ada fasilitas MRI di awal seharusnya walaupun curigaan sebelum kita langsung main ke biopsi kan kita MRI dulu. Betul, Mas. Nah, tapi kalau di sini kan nggak bisa kita semua pasien dengan kecurigaan prostate cancer kita MP-MRI. Apalagi MP-MRI di Sutomo aja baru baru sekarang ini baru-baru ini di push sama radiologi kalau ada pasien yang mau di MP-MRI itu bisa kita kirim ke mereka. Kalau dulu-dulu kan nggak. Nah, itu sebenarnya kalau di fasilitas yang nggak ada, terus kita ada kecurigaan indikasi biopsi dari PSA, klinis sama usia, kenapa kita nggak pernah pakai risk calculator ya untuk meningkatkan indikasi biopsi pada pasien ini, pada pasien curigaan CA prostat. Padahal Indonesia tuh punya loh risk calculator untuk prostate cancer. Yang pas aku ikut Betul. nyusun guideline yang Indonesia, yang IAUI itu kan kita masukkan juga rekomendasi dan citasinya ke risk calculatornya itu ya. Nah, mungkin kamu pernah baca nggak atau di guideline 2025 sebenarnya perannya risk calculator itu nggak Untuk terlalu baik dan kalau kalkulator sendiri di, di keluar untuk indikasi dari prostat biopsi sendiri, Mas. Maksudnya kalau dari saya sendiri ya dia disarankan ada karena kan kita juga kalau MRI kan nggak mungkin Mas, pasti bisa menggunakan kalkulatornya, Mas. Kalau BPJS ini menggunakan untuk risk calculator ini katanya kan sebelum ada hasil biopsi iya itu kita belum juga nggak bisa terapi, Mas, karena suara apa setelah ini BPJS-nya siapa ini kok ada dua eh suara ini. oh iya. BPJS-nya dia nggak termas kalau untuk yang ada PA-nya gitu, Mas. Kalau yang dari saya tadi. Tapi risk kan Ih, dari masuk masuk ntar gitu. betul, Mas. Sama Mm-mm. seperti direct biopsi di sendiri ada yang tadi itu sebetulnya harus adanya dia tuh di terapi berdasarkan dari hasil PA. Tapi ya tidak disediakan juga di sini untuk pasien PSBS, tapi pasien umum kita gunakan, Mas. Kalau umum bisa jadi aku pernah ada Mhm. pengalaman itu yang masukin ingat nggak kamu kan aku kan balik papan setelah kamu ya itu ada pasien yang Ya. dulu kita biopsi di biopsi DJP juga Aku ingat pas sampai ada tidur berkali-kali dia itu. berkali-kali tapi hasilnya itu benign aneh Oh, tapi dengan PSA PSA-nya itu 100. Loh, PSA-nya 100 terus aneh kan lalu udah berkali-kali sampai DJP tapi tetap dikasih ADT dengan asesmennya tuh clinically significant gitu, clinically based. hmm, Tapi dapat BPJS waktu itu pasiennya bisa dapat ADT waktu itu. Jadi dengan basisnya PSA dan klinis. Cuma baik, memang Mas. nggak mesti juga ya. Itu mungkin ya salah operatornya juga kok. Aneh sih itu. Tapi berarti kalau Hmm, misalnya nggak ada MRI, kalau kamu lihat di tabel recommendationnya untuk diagnostik itu sebenarnya if MRI is not available bisa digantikan sama PSA klinis sama risk calculator. Terus setelah memang dia memenuhi syarat dari kalkulatornya, kita arahkan untuk biopsi biopsi. sistematik. Ya, Tinggi. biopsi sistematik. Jadi seharusnya memang itu dimasukkan di algoritma kita. Tapi selama ini nggak pernah kita gunakan. Itu kalau kamu lihat EAU yang halaman 41 tuh loh. If MRI is not available, use a risk calculator and Iya, Mas. systematic biopsies if indicated. Gitu. Dan
Seharusnya tuh at least 12. Kita kalau di Sutomo kan masih 10. 10. Iya, Harusnya Mas. minimal 12. Kalau lebih bagus lagi 16 memang harusnya. Iya, iya. Ya, Mas. Mungkin bisa diajukan ke Fornas gitu, Mas. Iya, mungkin kita juga perlu adakan diskusi antara radiologi sama urologi. Karena waktu itu ada chiefnya radiologi itu ngechat aku nanya, ini kita mau belajar MPMRI prostat. Kalian kalau ada pasien boleh dikirim. Nah, mungkin nanti coba tak sampaikan apa ya Mas Eno atau Dr. Wahyu. Jadi kalau ada pasien kecurigaan itu kita nggak langsung keputusannya biopsi. Coba aja MPMRI. Kalau antriannya nggak terlalu panjang lah ya. Ya, Mas. Ya, ya, mungkin ada yang mau nanya lagi nggak? Dibagi-bagi aja dari diagnostik. Nah, biasanya yang bimbingan ini nggak ngerti-ngerti juga usaha prostat. Ada yang mau nanya nggak angkatannya Alwi? Mungkin Forbes yang sudah poli, biar nggak keliru. Dapat pasien nanti semua diperiksain nggak jelas. Halo? Baik, mau izin bertanya. Baik, Mbak, izin bertanya, Mbak. Tuh. PMRI dan risk calculator ini setara ya, Mbak ya? Maaf, saya agak bingung di situ terkait level of evidence-nya dari guideline ini, Mbak. Menurut Ian, MRI, recycler, and or serum oriented. Cuman risk calculator, dia kan and or serum orientasi biomarker ini juga. Sementara kalau untuk yang biomarkernya ini tuh kan ada yang darah sama urin. Jadi kayaknya dia nggak berdiri sendiri, tapi ada and or itu serum urin biomarker test. Tapi seharusnya memang MRI. Iya, yang lebih. Seharusnya sekarang tuh semua sudah langsung MRI kalau udah ada kecurigaan. Jadi nggak langsung kayak kita biopsi gitu. Kemarin ada satu pasien umum itu yang keluarganya Mas Aji itu kita MPMRI, nggak tahu hasil mana itu belum tak follow up. Di Sutomo, Mas. Di Sutomo, di Sutomo, di Sutomo tuh bisa sudah bisa tahun ini tuh udah bisa. Cuma nggak rutin makanya mungkin nanti coba kita sampaikan. PET scan aja loh udah ada, Hmm, PET scan aja udah ada tuh. siap, Mas. Berarti dari MPMRI-nya ini nantinya akan digunakan untuk biopsi mappingnya nggak, Mbak? Tujuannya, Mbak? Atau ada gambaran yang dicari, Mbak, dalam MPMRI-nya ini, Mbak? Kalau MR itu sendiri tuh ada tadi namanya itu apa ya tadi? Tunggu-tunggu. Bagusan pakai SMA. pakai targeted. Jadi Heeh. MRI Iya, Mas. Ada guided. juga yang PSMID. Eh, Siap. cuma ya, nah itu lagi itu belum ada di sini. Hmm. Boro-boro ya. Dan mahal. Yang dimaksud tadi sirin yang untuk MRI dulu untuk indikasi biopsi itu MPMRI untuk screening, bukan untuk diagnostik. Mm-mm. Kalau diagnostik yang good itu tetap biopsi. Nah, biopsinya itu bisa dibagi jadi sistematik biopsi yang 12 core atau MRI guided. Kita kalau yang 12 core itu kan USG guided, pakai transperineal, USG-nya transrektal. Mas. Oh, siap, Mbak. Terima kasih. Izin Mbak, ya Mbak, melanjutkan pertanyaannya Riza Mbak. Izin Mbak, sebenarnya kalau dilakukan MPMRI dulu dengan tidak, itu keuntungannya apa sih Mbak? Kalau dilakukan MPMRI dulu. Sebetulnya kalau MRI itu juga bisa tadi yang MRI, tapi ya kita juga nggak bisa lakukan di sini. Yang kedua, soalnya kan kalau biopsi itu kan dia lebih invasif, kalau MRI kan tidak gitu. Jadi, dia dari patient biologi. Kalau dari MA dia hasilnya negatif, dia akan follow up gitu. Tapi kalau misalnya dia baru positif, baru dia akan masuk ke targeted perilesional biopsi. Nah, targeted perilesional biopsi ini tadi yang dari berdasarkan MRI guided itu. Izin Mbak, kalau MPMRI-nya negatif, tapi PSA-nya tinggi itu tetap Nanti masuk di sini. Yang direct biopsy indication ini tuh dia PSA lebih dari 50.
Di EAU penjelasannya gitu. Jadi direct biopsy indication. Jadi kita udah nggak mikir MRI lagi. Ketika dia PSA 50 dan clinically T3 sampai 4 masuk ke systematic biopsy. Oke kan Mbak. Berarti cut off-nya di 50 itu ya Mbak ya. Kalau di bawah itu Kalau di EAU dia lulusnya begitu. ya Mbak. Sirin mau Ya tanya, Mbak. itu kalau misalnya MPMRI-nya pirasnya lebih dari sama dengan 4, terus PSA-nya udah tinggi di atas 50, itu apa bisa langsung ADT ya tanpa biopsi? Kalau di EAU. Kalau dia itu kalau nggak salah tadi disebutkan Mas, dia tuh bisa sebetulnya ada yang langsung ADT itu bisa. Tapi kembali lagi ke kebijakannya kita Mas. Kan kalau kita kan kalau pasien umum bisa langsung kita lakukan, tapi kalau BPJS kita terbatas pada hasilnya itu Mas. Oh, Sebenarnya bisa. untuk minimalkan ini ya, nggak perlu biopsi, meminimalkan biopsi. Yes, Tetap untuk betul. rekomendasinya tetap kita harus ada hasil VA-nya itu. Tetap kamu kalau baca di AU 2025 pun mereka itu digunakan untuk modality for biopsy indication. Belum kayak langsung mutlak, oke kita nggak perlu biopsi langsung terapi. Yang tadi yang kita bahas itu yang kasus pasiennya beberapa kali di biopsi itu tetap hasilnya kok Negatif. negatif, tapi nggak sesuai sama PSA Ya. sama klinisnya. Akhirnya tetap diberikan. Nah, tapi itu kalau semisal dia BPJS kayak di Sutomo nggak bisa, harus ada histopatologinya baru bisa di cover untuk ADT. Oke, ujung-ujungnya tetap. Harus Ya. biopsi ya. Yuk ada lagi. Tapi lek ngeliat urolog saiki ya lo seringan di tur kabeh be. Ngawur wisan. Beno cek no entuk duit. Kita lo ngerjain apa acap itu berapa persen dari biopsi? Kebanyakan dari turpe itu. Tinggi. Nah, iya. Ya wis lanjut teh. Untuk yang selanjutnya tadi kita sampai di aktif biopsi versus watchful waiting. Selanjutnya untuk yang summary of evidence-nya. Jadi strategi active surveillance itu didasarkan pada PSA setidaknya setiap 6 bulan dan DRS serial setidaknya setahun sekali dan biopsi ulang. DRS serial dapat dihilangkan jika MRI-nya bagus. Kemudian MRI sendiri itu mendeteksi lebih banyak kanker dengan isu grading yang lebih tinggi dan dapat digunakan sebelum memulai active surveillance walaupun pengaruh jangka panjang terhadap hasil onkologi itu masih kurang jelas. Kemudian untuk DRS serial dapat dihilangkan jika seperti yang tadi disebutkan jika MRI-nya stabil. Kemudian adanya progresi pada MRI yang mengharuskan biopsi ulang untuk mengkonfirmasi progresi histologi sebelum mengubah strategi pengobatan. Untuk MRI yang stabil 1 sampai 3 tidak membuat biopsi ulang. Biopsi ulang itu tidak pun pada pasien dengan tumor risiko rendah dengan PSA density stabil kurang dari 0,15 dapat dikecualikan dari biopsi ulang. Sementara tidak ada modalitas yang terbukti lebih unggul dari strategi active surveillance lainnya dalam hal survival keseluruhan overall survival ataupun survival spesifik prostat cancer pada penyakit yang lokal dia yang low risk atau yang intermediate risk. Kemudian untuk terkait rekomendasinya, jadi yang pertama ditawarkan active surveillance sebagai standar perawatan untuk yang low risk disease. Kemudian kecualikan pasien dengan pola histologi cribriform atau intraduktal dari protokol active surveillance, lakukan MRI sebelum biopsi, konfirmasi jika belum pernah dilakukan MRI sebelumnya, ambil core biopsi target dan perilesional lesi pirats lebih dari sama dengan 3 kalau pada biopsi konfirmasi ulang. Lakukan biopsi prostat konfirmasi sesuai protokol jika MRI tidak tersedia. Tidak perlu biopsi konfirmasi jika sudah dilakukan MRI awal dan biopsi target. Protokol active surveillance harus mencakup PSA setiap 6 bulan, DRS tahun sekali, dan biopsi ulang setiap 2 sampai 3 tahun selama 10 tahun. Kecualikan pasien dengan risiko rendah dengan MRI stabil
dan PSA density yang rendah dari biopsi melakukan MRI dan biopsi ulang PSA meningkat. Kemudian berdasarkan perubahan pengobatan pada progresi bukan progresi MRI, PSA atau DRE. Tapi ini big untuk pentingnya. Kemudian untuk radikal prostatektomi tujuannya itu memberantas dia untuk eradikasi dari kanker sambil mempertahankan fungsi organ pelvis. Prosedurnya itu mengangkat seluruh prostat beserta kapsul dan vesikoseminalis, kemudian membuat anastomosis vesikouretra dan pendekatan dapat dilakukan melalui perineal dan retropubik secara terbuka atau teknik laparoscopik dan juga robotik. Untuk intra dan pre-operative complication dari retropubik radial prostatektomi, laparoscopik, dan robotik sendiri itu komplikasi yang diprediksi termasuk struktur leher buli, kemudian bladder neck kontraktur, kemudian kebocoran anastomosis, infeksi, cedera organ, ileus, trombosis, deep vein trombosis, dan juga angka komplikasi diukur dengan sistem Clavin-Dindo, mulai dari grade 1, komplikasi ringan hingga grade 5, kematian. Terkait grading Clavin-Dindo sendiri, grade 1 tuh penyimpangan minor dari proses pasca operasi normal tanpa memerlukan intervensi bedah. Grade 2 komplikasi yang memerlukan pengobatan dengan obat-obatan termasuk transfusi, TPN, kemudian memerlukan yang grade 3 atau memerlukan intervensi bedah, endoskopik atau radiologis tanpa anestesi umum. Grade 3B itu memerlukan intervensi bedah, endoskopik radiologis dengan anestesi umum. Grade 4A komplikasi yang mengancam jiwa, satu organ terkena. Grade komplikasi jiwa, multiple organ yang terkena, dan grade 5 kematian. Kemudian terkait radioterapi sendiri, untuk pilihannya tuh ada EBRT, external beam radioterapi, PBT, proton beam spacer. Kemudian ada yang spacer pada terapi radiasi eksternal dan brachytherapy. Untuk treatment dari disease-nya sendiri, pasien dengan harapan hidup kurang dari 10 tahun itu dia lebih ke watchful waiting dan manajemen atau pasien dengan harapan hidup lebih dari 10 tahun dengan pasien risiko rendah itu dia lebih ke active surveillance. Dan untuk manajemen dari intermediate risk prostate disease itu jadi yang pertama ditawarkan watchful waiting pada pasien asimptomatik dengan harapan hidup kurang dari 10 tahun berdasarkan komorbid usia. Tawarkan active surveillance pada pasien terpilih dengan yang isupnya grade 2, pasien dengan isup grade 3 harus dikeluarkan dari protokol active surveillance. Identifikasi ulang pasien dengan volume rendah, subgrade 2. Jika pada menemukan lebih dari 3 core positif, CI-nya dia lebih dari 50%. Tawarkan prostatektomi radikal pada pasien dengan harapan hidup lebih dari 10 tahun. Prostatektomi radikal dapat ditunda setidaknya selama 3 bulan. Tawarkan terapi radioterapi dosis rendah pada pasien dengan fungsi urinary yang baik, resiko menengah yang tidak menguntungkan. Tawarkan radioterapi IMRT, VMT, IGRT dengan dosis 768 GY atau hypofractionation dikomunikasikan dengan ADT jangka pendek. Tawarkan juga focal boosting ke tumor intraprostatik dominan berdasarkan MRI dengan IMRT ataupun IGRT normal. Tawarkan juga ultra hypofractionated IMRT atau IGRT atau SPRT. Tawarkan terapi boost dikombinasi dengan IMRT ataupun VMAT dan ADT jangka pendek. Tawarkan juga HDR brachytherapy boost dikombinasikan dengan IVRT atau VMAT ADT jangka pendek. Dan hanya tawarkan ablasi seluruh kelenjar seperti krioterapi dalam uji klinis atau registri. Dan jangan tawarkan ADT monoterapi untuk pasien asimptomatik tanpa terapi lokal. Kemudian untuk selanjutnya terkait yang high risk local disease. Untuk yang high risk local disease sendiri itu dia tawarkan watchful waiting pada pasien asimptomatik dengan harapan hidup kurang dari 10. Kemudian untuk yang selanjutnya, penawarkan prostatektomi radikal atau RP kepada pasien terpilih sebagai bagian dari terapi multimodal potensial pada pasien yang menjalani diseksi kelenjar getah bening, lakukan extended PLND. Jangan lakukan frozen section kelenjar getah bening saat RP untuk melanjutkan untuk menghentikan prosedur. Tawarkan radioterapi dengan EMRT atau VMAT ditambah dengan IGRT dengan dosis 7,78 GY, hipofraksinasi sedang dikombinasikan dengan ADT jangka panjang. Tawarkan
boosting ke tumor prostatik dominan didefinisikan oleh MRI menggunakan MRT atau IGRT, lalu vaksinasi, tawarkan juga pasien dengan fungsi urinary, kombinasikan IMRT, VMAT plus IGRT dengan brachytherapy boost dan ADT jangka panjang 2-3 tahun. Jangan tawarkan terapi ablat, ablatif vokal. Kemudian hanya tawarkan ADT monoterapi pada pasien yang tidak cocok dan tidak mampu menerima terapi lokal apapun dengan PSA lebih dari 50 atau tumor berdiferensiasi buruk. Untuk yang locally advanced prostate cancer, tawarkan radikal prostatektomi pada pasien dengan penyakit yang C0, CN0 sebagai bagian dari terapi multimodal. Pada pasien menjalani diseksi kelenjar getah bening, lakukan extended PLND. Ya, sama seperti tadi, tawarkan EMRT, VMAT, ditambahkan IGRT dengan nanti jangka panjang untuk pasien dengan penyakit yang CN0. Yang kali N0 dengan fungsi urinary baik, tawarkan EMRT, VMAT, plus IGRT dengan brachytherapy atau ADT jangka panjang. Tawarkan ADT jangka panjang minimal 2 tahun. Tawarkan MRT, VMAT plus IGRT ke prostat. Ditambah pelvis dengan ADT jangka panjang dan 2 tahun abirateron untuk pasien CN1M0. Kemudian tawarkan MRT atau VMAT plus IGRT ke prostat dengan ADT jangka panjang dan lebih dari 2 faktor resiko tinggi. Jangan tawarkan terapi seluruh kelenjar atau terapi ablatif vokal. Untuk yang adjuvan treatment after radical prostatectomy sendiri, jangan resepkan ADT kepada pasien PN0. Kemudian jangan pada pasien PN0 dengan gradingnya 4-5 dan PT3 margin positif, tawarkan terapi radiasi, MRT, VMAT ditambah IGRT. Pada pasien dengan PN1 setelah extended PLND, didiskusikan 3 opsi manajemen berdasarkan keterlibatan modal. 1. Tawarkan ADT adjuvan. Yang kedua, tawarkan ADT adjuvan dengan tambahan IMRT, VMAT plus IGRT. Tawarkan observasi pada pasien dengan lebih dari 2 nodus dan PSA tidak terdeteksi, tapi ini ringnya lemah. Kemudian untuk yang persisten PSA setelah radikal prostatektomi, tawarkan pemindaian PET, tawarkan dia imaging PET CT PSMA kepada pria dengan PSA persisten jika hasilnya akan mempengaruhi keputusan pengobatan. Kemudian untuk obati pria dengan PSA persisten tanpa bukti metastasis jauh dengan radioterapi, penyelamatan dan terapi hormon salvage ya. Salvage radioterapi dan additional hormonal terapi. Tapi keduanya ratingnya lemah. Kemudian untuk rekomendasi untuk second line terapi setelah treatment dengan kuratif intent. Jadi untuk yang pertama, tawarkan terapi radiasi intensitas termodulasi untuk penyelamatan dini atau terapi radiasi volumetrik plus radioterapi dengan guiding kepada pasien dengan 2 kenaikan berturut PSA-nya. Hasil pemindaian dari positron emission tomografi atau PET CT negatif tidak boleh menunda terapi radiasi. Salvage radioterapi jika memang diindikasikan. Tawarkan pemantauan termasuk PSA kepada pasien dengan BCR resiko rendah. Jangan menunggu sampai ambang batas PSA sebelum memulai pengobatan. Setelah keputusan salvage radioterapi dibuat, SRT itu setidaknya 64 GI harus diberikan secepat mungkin. Tawarkan terapi hormonal sebagai tambahan untuk SRT pada pria dengan BCR. Rekomendasi untuk BCR setelah radioterapi, tawarkan pemantauan termasuk PSA pada pasien BCR risiko rendah. Hanya tawarkan prostatektomi radikal SRT, brachytherapy, terapi radiasi tubuh stereotaktik, USG terfokus intensitas tinggi, atau krioterapi untuk kekambuhan lokal yang terbukti secara biopsi dalam pengaturan uji klinis atau studi prospektif terencana dengan baik di pusat yang berpengalaman. Kemudian untuk selanjutnya rekomendasi untuk terapi sistemiknya, jangan menawarkan terapi ADT kepada pasien yang M0 dengan waktu penggandaan PSA-nya lebih dari 12 bulan.
PSA doubling time-nya dia lebih dari 12 bulan tuh tidak perlu. Kemudian untuk yang enzalutamid itu bisa tanpa ADT itu bisa ditawarkan kepada pasien dengan PCR resiko tinggi, didefinisikan sebagai waktu PSA doublingnya itu kurang dari sama dengan 9 bulan dan tingkat PS-nya lebih dari sama dengan 2 di atas setelah radioterapi atau lebih dari 1 setelah prostatektomi radikal dengan atau tanpa radioterapi pasca operasi. Rekomendasi untuk tidak dilanjutkan setelah prostatektomi radikal atau radioterapi. Lakukan tindak lanjut rutin pasien tanpa gejala dengan mendapatkan setidaknya riwayat penyakit spesifik dan pengukuran PSA serum. Pada kekambuhan, hanya lakukan pencitraan jika hasilnya akan mempengaruhi perencanaan pengobatan. Kemudian untuk yang systematic treatment untuk prostat cancer sendiri itu ada hormonal terapi, di mana dia deprivasi androgen dengan menekan sekresi androgen tesikular hingga kadar testosteron kastrasi di bawah 50 dengan atau tanpa orkiektomi bilateral, agonis atau antagonis AHRH atau anti androgen. Cystotoxic treatmentnya itu seperti Taxanes, terapi non hormonal non cytotoxic PRP inhibitor checkpoint imun, terapi radiofarmasi. Untuk yang manajemen metastatik prostat cancer sendiri. Jadi untuk yang ini, yang pertama ditawarkan pengobatan sistemik segera dengan ADT untuk mengurangi gejala dan risiko komplikasi seperti kompresi medula spinalis, fraktur patologis atau obstruksi uretra dan pada pasien M1 simptomatik. Tawarkan pemberian jangka pendek antagonis reseptor androgen AR generasi lama pada pasien M1 sebelum memulai agonis LHRH untuk mengurangi risiko flare up fenomena. Saat memulai ADT, tawarkan antagonis LRH atau orkiektomi pada pasien dengan komplikasi mendesak, seperti kompresi medula spinalis atau obstruksi saluran kemih. Jangan tawarkan monoterapi antagonis ER pada pasien dengan M1. Jangan tawarkan monoterapi ADT pada pasien dengan M1 kecuali bila pasien tidak memiliki kontraindikasi untuk kombinasi dan memiliki harapan hidup lebih dari 1 tahun serta siap menerima resiko efek samping. Tawarkan ADT dikomunikasikan dengan abirateron dengan prednison atau apalutamid atau enzalutamid kepada pasien M1 yang fit. Tawarkan docetaxel dikomunikasikan dengan ADT plus abirateron atau darolutamid pada pasien M1 yang fit untuk docetaxel. Tawarkan ADT dikombinasikan dengan radioterapi prostat 72GY dalam fraksi 2GY untuk pasien M1 dengan volume penyakit rendah. Kemudian jangan tawarkan ADT dikombinasikan dengan operasi pada pasien M1 di luar uji klinis dan tawarkan terapi terarah metastasis hanya dalam studi klinis atau kohort prospektif yang baik. Untuk yang perawatan suportifnya, pertama nilai faktor risiko osteoporosis dan lakukan DEXA scan saat mulai ADT jangka panjang untuk mencegah komplikasi tulang. Berikan proteksi tulang untuk menghindari fraktur pada pasien menjalani terapi kombinasi. Berikan suplemen kalsium dan vitamin D ketika menggunakan denosumab atau bifosfonat serta pantau kadar kalsium serum. Segera tangani metastasis tulang yang nyeri dengan radioterapi paliatif serta menggunakan analgesik pada kompresi medula spinalis. Segera berikan steroid dosis tinggi dan pertimbangkan pembedahan tulang belakang diikuti dengan radiasi jika tidak memungkinkan berikan hanya radioterapi. Sementara ini untuk yang treatment non-metastatic asymptomatic disease. Jadi, pertama dari diagnosis sendiri itu dia kanker adeno-CA prostat non-metastatik dengan asimptomatik itu. Apakah dia kandidat untuk pengobatan kuratif? Kemudian harapan hidupnya berdasarkan usia dan komorbid. Jika tidak, watchful waiting. Nunggu dengan pengawasan. Jika iya, lanjutkan apakah memenuhi syarat untuk active surveillance. Kemudian dilihat semua penyakit resiko rendah, pasien terpilih dengan elemen penyakit resiko menengah, yang kedua tanpa gejala, kurang dari 10%, pola 4, kurang dari 3 core positif, kurang dari sama dengan 3 core positif,
Tanpa G3 tidak ada IDC atau pertemuan cribiform. Jika iya, dilakukan active surveillance. Jika tidak, lanjutkan ke intermediate risk, di mana dia PSA 10-20 dengan grading 2-3 atau CT2P atau C. Dia bagi lagi jadi favorable, non-favorable. Favorable sama unfavorable. Jadi untuk yang favorable sendiri, eh, tapi maksudnya untuk yang secara umum sendiri di intermediate risk itu ada yang radikal prostatektomi, kemudian ada ABRT, ADT 4-6 bulan. Untuk yang favorable sendiri itu dia ke LDR brachytherapy, kalau yang favorable itu dia ke LDR atau HDR brachytherapy dengan EBRT, ADT 4-6 bulan. Kemudian untuk yang high risk localized prostate cancer dengan resiko dengan PSA-nya lebih dari 20, grading di atas 4, di atas sama dengan 4, atau CT2C ke atas. Dua dari tiga faktor, seperti antara CT3 sampai 4, atau dia grupnya dia di atas lebih dari sama dengan 4, atau PSA lebih dari 40, itu dia EBRT dan ADT 3 tahun. Kemudian ditambah juga abirateron 2 tahun. Pertimbangkan fungsi urinnya. Lanjut ke locally advance, di mana dia tuh CT3 sampai 4 dan CNN 0, yang N-nya 0. Kemudian dari sini juga dia bisa dilakukan prostatektomi radikal dengan EPLND, high risk untuk memerlukan terapi multimodal yang tinggi. Kemudian bisa juga EBRT ADT 2-3 tahun. 76-78 GY, kemudian LDR atau HDR brachytherapy boost plus IBRT ADT 2-3 tahun. Dan kemudian untuk pasien sudah ada N-nya, dia EBRT termasuk pelvis dan ADT 3 tahun, abirateron ya 2 tahun, perlu dipertimbangkan fungsi urinarinya. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk yang M1. Jadi, untuk yang eh, sudah M1 ini, dilihat dia prostat cancernya sudah dilakukan kastrasi kontinu atau tidak, kemudian dia evaluasi harapan hidupnya. Jika pasien memiliki harapan hidup yang adekuat, dia lebih dari 1 tahun, lanjut ke langkah berikutnya. Eh, ya, langkah berikutnya tuh kita nilai dia volume penyakitnya tuh apa. Volumenya rendah, Dan apa? sebentar boleh kembali ke yang tadi nggak, yang M0. Nol, Aku Mas. apa salah mengerti? Setahu kalau locally advance itu yang radikal prostatectomy itu weak. Jadi kita langsung udah mainnya BRT atau brachytherapy plus long term ADT. Iya, Mas. Locally advance. Biasanya Harusnya udah gitu. nggak radikal prostat. Kalau mau EPLND masih gimana? Saya setuju, Mas. Iya kan? Itu nggak ada kan itu radikal prostatectomy harusnya. Iya, Mas. Cuma di guideline yang baru kok. Ini dari guideline-nya seperti ini, Mas. Masih ada. Iya, aneh ya. Sebentar. Itu yang halaman berapa ya yang algoritmanya itu? Ini di Hmm, bawah ya. bawah-bawah ini, Mas. Sudah masuk treatment. Coba saya cek halamannya, Mas. Kalau yang Waduh, iris. dokter Ga telepon gimana, Mas? Izin saya Oh iya ya. cut sebentar ya, Mas. Mohon Hmm. maaf. Izin bentar, Mas. Harusnya iris localized itu terakhir radikal prostatectomy. Strong evidence. Harusnya tuh yang local advance itu udah nggak ada bedanya kita radikal prostatectomy dibandingkan EBRT dengan long term ADT. Jadi lebih baik harusnya brachytherapy, EBRT plus long term ADT. Nggak perlu udah radikal prostatectomy. Kalau masih high risk localized, jadi T2C, isuk grade-nya masih masuk high risk localized harusnya masih bisa radikal prostatectomy. Ada anu nggak ya siapa? Unko IR. IR mana IR? Wah kacau ini pelanggaran nih.
Oh, mungkin izin bertanya sambil mengisi waktu menunggu Mbak Sirin. Sebenarnya kan ini kan terkait guideline dan treatmentnya pada prostate cancer ini kan banyak sekali sepertinya ya. Sebenarnya yang mungkin beberapa ada yang nice to know, beberapa ada yang must to know. Cuman mungkin sebenarnya learning objektifnya terutama bagi kami ini yang masih bimbingan ini yang kami harus tahu selain tadi kayak indikasi prostat sama strategi belajarnya gimana kok ya. Saya kadang bingung banget kayak ini terlalu banyak informasinya kadang eh, kurang tahu mana yang penting mana yang enggak seperti ini kan ngikutin lagi jadi agak-agak kesusahannya strategi belajar sama peta konsep pemahamannya juga sih mungkin ada saran nih Oh terkait. ya, saya boleh bantu ya. Seharusnya semua memang bukan nice to know ya must know. Cuma kesalahan kita di Indonesia itu kebanyakan pasien yang kita dapatkan itu jarang dia di low risk yang masih bisa dengan curative treatment atau intermediate risk lah. Kamu kalau perhatikan pasien-pasien kita tuh dapat mostly itu postur P, bukan post biopsi, baik kondisinya stratifikasi risikonya intermediate atau rendah sehingga kita bisa ambil protokolnya untuk yang ini di atas-atas ini yang dia masih localize. Jarang kan? Kita biasa dapatkan di poli atau kamu di IU itu sudah high risk semua. Jadi kita mainnya sudah sistemik, langsung ADT. Jadinya jarang terpapar yang protokol untuk yang localize. Kemarin tuh ada localize, tapi yang lapor salah, yang dilaporkan benign itu. Harusnya itu bisa radikal prostatektomi. Nah, kalau tips buat belajarnya, kamu coba lihat yang paling kiri ini kok. Sudah threshold Kan PSA itu, kamu dapatkan, oh dia PSA-nya tinggi. Clinically ada gejolak juga, secara usia juga memenuhi. Oke, kita masuk ke diagnostiknya. Dan setelah biopsi, misalkan keluar hasilnya, oh adenokarsinoma prostat. Tentu di stratification-nya masuk di mana resikonya. Itu yang pertama. Sebenarnya kalau di algoritma yang ini sebelum kita masuk ke stratifikasi risiko itu kita tentukan dulu ini tuh bisa aktif atau kita watchful waiting. Karena kalau dia life expectancy-nya sudah jelek dari ECOG terus dari geriatric score tadi, kita sebenarnya mainnya ke watchful waiting aja. Jadi pasif. Misalnya masih ada harapan pasien ini, tapi masuk ke low ya risiko kita nggak usah keburu langsung masuk ke video-videonya yang radikal prostatectomy dan terusnya kita masuk ke protokol active surveillance. Nah, cara belajarnya kamu bagi aja setelah itu. Oke, kalau misalnya dari ISUP grade-nya aku dapatkan dia ya apa dari risk-nya aku dapatkan dia low risk, intermediate terapinya apa, high risk terapinya apa, locally advanced apa, seterusnya. Dia sudah metastatik, terapinya apa? Itu tadi yang dibahas Sirin karena kita di poli nggak di cover sama BPS dan kebanyakan pasien yang datang itu nggak bisa beli, langsung mainnya ya udah plus docetaxel. High risk, terus nggak ada metastasis, kamu mau terapi sistematik, mau langsung main ya udah long term ADT kayak yang di IU itu. Udah gitu aja mainnya sebenarnya. Docetaxel berapa kali ya? Ini kalau sudah selesai 6 siklus, kita cek lagi masih ada tempat untuk kita menambahkan bisa sampai 10 kali. Kalau sudah ya selesai sebenarnya sudah di
N, nanti tinggal nunggu dia CRPC aja. Kalau pasien-pasien yang MHSPC terus dia nggak bisa NHA, kita cuma bisa kasih ametasil. Sebenarnya lo cuma gitu tok belajarnya CA prostat itu. Entah kan. Terima Kamu kasih. belajarnya itu di kotak-kotak di otak itu per stratifikasi risiko ini loh. Biar nggak bingung. Terapinya banyak. Ya kan pilihan terapi memang. Mainnya loh cuma misalnya intermediate risk. Kalau masih bisa di multiple loh, kamu radikal prostatectomy plus kalau N ya udah EPLND. Terus kalau misalnya nggak mau pasiennya operasi ya sudah radioterapi plus ADT long term 2 sampai 3 tahun. Oh, fasilitasmu ada brachyterapi. Ya udah, jangan yang HDR ya. Aku setujunya yang low. LDR brachyterapi plus EBRT plus ADT 2 3 tahun. Udah. Nanti cek lagi, ada doubling time, ada metastasis, progression, kita akses lagi. Jangan-jangan dia upstaging, baru masuk ke protokolnya yang metastatik. Udah segitu gitu aja terapinya untuk saya prostat. Kalau udah sih ya paling 2 tahun udah meninggal pasiennya. Ya terus saya Sirin. Terima kasih. Jadi kayak nggak salah yang untuk yang pas tanyakan Lokian sama RP tadi itu dia tuh sebenarnya tuh sebagai bagian dari multimodal terapinya Mas. Iya kalau multimodal kan dia weak kalau locally advanced. Masih weak tapi jadi bukan yang utama Mas gitu. Iya, Siap. Lanjut ya Mas. iya lanjut. Baik, ke yang selanjutnya untuk yang Metastasis. metastasis. Hmm. Jadi untuk yang metastasis ini tadi, jadi yang awal kan dia Belum prostat ganti nih cancer. halamannya. Oh, belum ya? Astagfirullah. Oh iya, belum. Eh. Prostat cancer itu kan yang adenokarsinoma metastasis yang M1, dia itu apakah sudah dilakukan continuous castration, kemudian untuk ekspektasi harapan hidupnya dia tuh lebih dari 1 tahun atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya sudah. Kalau misalnya iya, kita bagi lagi dia jadi high volume atau low volume disease. Kalau dia low volume, itu dia tidak memenuhi kriteria. Jadi kalau misalnya dia low volume, itu tata laksananya tuh pertimbangan penambahan EBRT pada tumor primer. Jika sebelumnya belum pernah mendapatkan terapi lokal, lanjutkan terapi kombinasi sistemik ganda secara upfront, kemudian kastrasi kontinu ditambah salah satu dari abirateron prednison atau lutamid atau enzalutamid. Kemudian untuk yang pasien-pasien dengan high volume, yang mana dia ada lebih dari 4 metastasi tulang, termasuk lebih dari 1 di luar kolom vertebra atau pelvis, atau terdapat metastase visceral, itu kita evaluasi dulu kelayakan dari docetaxelnya. Jika tidak layak untuk docetaxel, lanjutkan terapi kombinasi sistemik dan upfront seperti pada volume rendah, yang low volume tadi. Tapi kalau misalnya dia layak untuk docetaxel, lanjutkan terapi kombinasi sistemik triple upfront dan juga kastrasi kontinu ditambah salah satu kombinasi dari docetaxel 6 siklus dengan abiraterone atau prednisol atau docetaxel 6 siklus dengan darolutamid. Sayang sekali di sini masih belum di cover untuk abiraterone dan darolutamidnya gitu. Kemudian lanjut ke ringkasan bukti rekomendasi follow up treatment dengan yang kuraktif intent itu jadi untuk yang PSA yang terdeteksi menunjukkan kekambuhan penyakit dan harus dibedakan dari kekambuhan klinis yang bermakna, di mana ambang PSA terbaik dalam memprediksi metastasis lanjut setelah prosektomi radikal itu lebih dari 0,4, setelah terapi radiasi IMRT, VMAT ditambah IGRT dengan atau tanpa ADT, kekambuhan didefinisikan sebagai PSA itu dia nadir plus 2 setelah IMRT, VMAT plus IGRT plus minus ADT. Kemudian untuk rekomendasinya sendiri, lakukan follow up rutin pasien asimptomatik dengan mengambil riwayat PSA dan pemeriksaan PSA-nya pada rekarensi, lakukan pencitraan hanya jika hasilnya akan mempengaruhi rencana pengobatan. Gitu. Kemudian untuk yang rekomendasi untuk follow up selama hormonal treatment sendiri, strategi follow up harus diindividualisasi berdasarkan stadium penyakit, gejala sebelumnya, faktor prognosis, dan terapi yang diberi.
Hadapkan dengan terapi ADT jangka panjang, ukur kepadatan mineral tulang awal untuk menilai risiko fraktur. Pada pasien yang menerima terapi tulang fraktur stadium yang awal, lanjutkan tindak lanjut minimal 6 bulan untuk riwayat PH, riwayat spesifik PSA serta fungsi hati sama fungsi ginjal. Pada yang M1 lanjutkan tindak lanjut minimal setiap 3 sampai 6 bulan termasuk evaluasi imaging berkala. Selama follow up pasien dengan ADT, periksa kadar PSA dan testosteron serta pantau gejala sindrom metabolik. Pada jangka panjang lakukan riwayat dan pemeriksaan laboratorium minimal komplikasi ADT, minimal komplikasi ADT, hemoglobin, kreatinin serum, alkalain fosfatase, profilipid, HbA. Kemudian konseling pasien terutama yang M1B tentang tanda-tanda klinis dari kompresi medula spinalis. Jika perkiraan ke arah progresi penyakit, lakukan evaluasi ulang dan sesuaikan dengan tindak lanjutnya pada pasien dengan dugaan progresi pemeriksaan dari testosteron. Resistensi kastrasi didefinisikan testosteron dia di bawah 50 eh, Ng per dl atau kurang dari 1,7 nmol per dl. Jadi ini semuanya rekomendasinya kuat. Demikian dari saya. Apakah ada tambahan mungkin, Mas? Oke, ada yang mau tanya? Ayo, mungkin mumpung pakarnya ini yang ngomong ini. Dari mulutnya Sirin ini dari otaknya Eman. Mohon maaf tidak mix. Ayo, Jus. Siapa ayo? Yang mau ujian Chief, mungkin Ali Intan. Kok nggak ada Mas Dis? Wih, sudah siap Li ujian? Belum. Siap gak siap ya? Bimbingan mungkin. Saya prostat ini bisa keluar loh di ujian naik jaket 2. Belum tentu loh nggak keluar. Ayo siapa lagi? Forbes MKDU boleh kalau mau tanya. Chief VII AZH ada yang mau tanya? Nanti aku baca lagi deh. Kayaknya banyak banget yang berubah tahu 2025. Ya itu aja sih restratifikasinya yang berubah. Terus rekomendasi yang CRPC 1 metastatik itu. Tapi masih sama. Itu loh Rin, yang intermediate risknya berubah kan, ada favorable non favorable kan sekarang. Iya betul, Mas. Kalau dulu kan nggak ada itu. Sebenarnya ya kita kalau ada pasien yang metastatik terus dia high volume ya janganlah low volume dulu misalnya dari Charted itu. Kalau kita ada pasiennya misalnya mau AA juga atau apalutamide atau Enza, terus dia eligible untuk docetaxel, KU-nya baik apa itu kita di first line-nya langsung ya Rin ya. Langsung ADT, docetaxel, Abaton. Langsung 3 ya sekarang. Iya, Mas. Nah, kalau kita langsung 3 seperti itu, berarti ini kan ada perbedaan sebenarnya ya. Misalkan nanti dia ada progression. Senjatanya kita apa lagi kalau sudah seperti itu? Second line-nya setelah kita first line udah masuk triple combination terapi itu apa second line-nya berarti? Nah, kalau dari sini nggak ada, Mas. Langsung dia langsung gabungan gini. Double Iya, kok I mean setelah kita gabungan tuh terus sudah selesai sampai 10 siklus. baru Jadi lutamid. kamu masih lanjutin terus gitu misalnya. Nah, what's the second line kalau setelah kita sudah berikan tuh terus dia masih ada progression saat follow up. Second line, tunggu, Mas. Ya aku bingung juga karena soalnya kayak senjatanya kita udah Habis. habis gitu ya. Iya, ini adanya malah setelah kuratif intent. Kalau gini kan tadi kan bahasannya kan berarti sudah yang metastatic disease kan, Mas. Iya, Dari sini, Mas. Nih. apakah tidak lebih baik kita
dosis dulu dengan ADT. Kalau dia memang ada progression, baru kita main abiraterone atau Enza. Enggak ya? Harusnya seperti itu, Bisa Mas. gitu. Jadi ada plan B gitu ya, Mas. Iya, cuma nggak tahu kalau di trialnya itu pas sekarang yang 2025 itu dengan kondisi pasien yang baik, kita langsung main triple combination. Padahal that does not change the median survival of the patient sebenarnya. Ya, nggak tahu ya. Apa ya sudah, berdoa aja gitu. Cabazitaxel ini loh nggak pernah kita kasih di Sutomo. Belum. Katanya Dokter Wahyu keras, jelek, maksudnya banyak ES-nya lebih tinggi daripada docetaxel. Nah, kayaknya jawabannya ini ya Paclitaxel. second line-nya cabazitaxel atau PSMA ya. Ya wis oke. Kalau nggak ada yang tanya, langsung masuk ke soal aja ya. Wah, Ya, setuju, Mas. makasih. Nanti aku minta aja ya soalnya. Ya, makasih. Makasih, Mas. Makasih, teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Mas Mbak. Untuk selanjutnya kita masuk ke soal. Di, Ya Mbak? langsung di-share aja. Oh, tidak Share usah aja. zoom berarti ya Mbak ya? Udah maghrib soalnya, belum pada Oh, sholat ya. Heeh. siap Mbak, siap Mbak. Baik Mbak, baik. Kalau seperti Mm-mm. itu, Langsung share aja ya. izin kami tutup ya Mbak. Oke, thank you. Terima kasih Mas Mbak. Makasih.